Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap maya kembali. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa yang kita pelajari hari ini nanti mendapat keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Masing-masing daerah itu mempunyai keunggulan sendiri, dan masing-masing setiap daerah mempunyai ciri khas keunggulan daerahnya. Tapi sebelum kita mempelajari lebih lanjut materi hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Dan tujuan yang kedua adalah memberikan contoh pusat-pusat keunggulan ekonomi di berbagai pulau atau wilayah Indonesia. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama yaitu PT Freeport Indonesia. Yang kedua, Perusahaan Tambang Minyak Negara atau disingkat PTMN. Dan yang ketiga adalah Batik Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan masing-masing dari pusat-pusat keunggulan ekonomi ini. Yang pertama yaitu PT Freeport Indonesia. PT Freeport merupakan perusahaan besar, tetapi PT Freeport ini milik atau perusahaan dari Amerika Serikat. Namun sekarang, alhamdulillah, 51% saham PT Freeport ini sudah dimiliki oleh Indonesia. Nah, ini merupakan aset yang besar bagi negara kita. PT Freeport Indonesia ini menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Dan PT ini beroperasi di daerah dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. PT Freeport ini memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Yang kedua yaitu Perusahaan Tambang Minyak Negara atau yang disingkat PTMN. PTMN atau dikenal juga dengan Pertamina merupakan salah satu BUMN yang bertugas untuk mengelola kekayaan alam Indonesia berupa tambang minyak dan gas. Semua tambang minyak di Indonesia dikuasai oleh negara, dan melalui Pertamina, pemerintah mengelola kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah Batik Indonesia. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian. Sehingga pada masa lalu, pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan, sampai ditemukannya batik cap, yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini.
Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin, seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir, pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum laki-laki. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto, yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Batik ini merupakan salah satu ciri khas yang sudah menjadi hak milik Indonesia. Makanya Indonesia mengajukan batik sebagai kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Saat ini kita akan mempelajari pusat keunggulan ekonomi wilayah Sumatera. Sekali lagi, Ibu menekankan bahwa masing-masing daerah atau wilayah mempunyai pusat-pusat keunggulan tersendiri yang bisa menjadi daya tarik dan juga menjadi daya tawar untuk memajukan wilayahnya masing-masing. Salah satunya kalau di Sumatera adalah tambang timah di Bangka Belitung. Indonesia adalah negara penghasil timah terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Sebanyak 20% sampai 30% pasokan timah dunia berasal dari Indonesia. Dan hampir 95% timah yang ditambang dan ditempatkan di Indonesia berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Berikutnya pusat keunggulan ekonomi wilayah Sumatera yaitu perkebunan sawit. Perkebunan sawit sangat terkenal, khususnya di Sumatera. Perkembangan industri kelapa sawit di tanah air saat ini mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Terjadi peningkatan baik luas area maupun produksi kelapa sawit, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta ekspor. Menurut buku statistik kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik, bahwa pada tahun 2020, perkebunan sawit di Indonesia mencapai 14.996,10 hektar. Dari data statistik, sebaran area perkebunan kelapa sawit yang paling luas ada di Pulau Sumatera. Nah, hal ini menjadikan wilayah tersebut sebagai penghasil CPO terbesar di Indonesia. Kemudian pusat keunggulan ekonomi wilayah Pulau Jawa. Yang pertama yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur ini merupakan salah satu cipta atau karya manusia yang bisa menjadi destinasi wisata. Nah, destinasi wisata ini selain hanya pemandangan atau keindahan Candi Borobudur saja yang dapat kita lihat, namun dapat kita ambil juga destinasi wisata pendidikan atau wisata edukasi, yaitu kita mempelajari bagaimana sejarah berdirinya Candi Borobudur. Dan pusat keunggulan ekonomi wilayah Pulau Jawa yang lainnya yaitu kain batik. Batik merupakan pusat keunggulan di Pulau Jawa, walaupun yang paling terkenal adalah batik Pekalongan. Nah, saat ini boleh jadi dibilang
Pasti hampir setiap orang mempunyai batik. Ya, minimal kemeja batik buat kondangan atau pesta, atau juga misalnya daster yang biasa dipakai oleh para ibu-ibu. Berikutnya, pusat keunggulan ekonomi wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Yang pertama yaitu Tanah Lot di Bali. Tanah Lot merupakan salah satu pura penting bagi umat Hindu Bali. Dan lokasi pura terletak di atas batu besar yang berada di lepas pantai. Pura Tanah Lot merupakan ikon pariwisata Pulau Bali. Selain itu, salah satu objek wisata terkenal di Pulau Bali yang wajib dikunjungi. Rasanya belum ke Bali kalau belum ke Tanah Lot. Nah, dan karena saking terkenalnya tempat wisata ini atau Tanah Lot ini, maka hampir setiap hari objek wisata ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Bukan hanya wisatawan lokal, melainkan wisatawan asing pun penasaran dengan Tanah Lot ini. Dan mereka kalau ke Bali rata-rata mereka akan mengunjungi Tanah Lot. Dan yang kedua yaitu Pulau Komodo. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Berada di sebelah timur Pulau Sumbawa yang dipisahkan oleh Selat Sapi. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Pulau ini termasuk salah satu kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Berikutnya pusat keunggulan ekonomi wilayah Kalimantan. Yang pertama yaitu Pasar Apung. Salah satu tempat menarik yang wajib dikunjungi saat berwisata ke Kalimantan adalah Pasar Terapung, yaitu pasar yang merupakan refleksi budaya orang yang sudah berlangsung sejak dahulu. Pasar ini juga merupakan gambaran pola hidup masyarakat yang tinggal di atas air, sehingga bisa dikatakan kalau Pasar Terapung ini menjadi saksi perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat Kalimantan. Kemudian yang kedua, tambang batu bara. Tambang batu bara terbesar di Republik Indonesia ini yaitu berada di Pulau Kalimantan, yaitu tepatnya di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Tambang raksasa batu bara ini memiliki pelabuhan sendiri untuk mengirimkan batu bara langsung kepada pembelinya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat dicerna dan dimengerti dengan baik oleh kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.